Ya. Ibaratnya seperti itu. Pokoknya kita harus mendapatkan kejelasan dulu gimana akhirnya nanti. Apa kebijakan rektor ini menurut Indah yang paling parah, fatal gitu? Yang paling fatal itu kalau menurut saya ya sampai pemilihan presma itu ditunjuk oleh rektor sendiri dan pelantikannya subuh-subuh tidak ada yang menghadiri. Itu yang sangat lucu kalau menurut saya. Itu sangat apa ya, menyedihkan gitu. Sedangkan kita ini kan adalah kampus Islam, Islam negeri gitu kan, terbesar katanya. Tapi kok masjidnya ya kayak gitu sampai sekarang masih mangkrak, belum. Bilangnya itu kan dosa masa lalu katanya. Bagaimana Anda lihat seperti ini? Kalau menurut saya Kan bukan zaman saya bangunnya, itu kan dosa pimpinan masa lalu. Gimana menurut Indah? ya, kalau seorang pemimpin dia pastinya akan, disinilah saya menjelaskan cara logis. Ibaratkan seorang pemimpin ini pemimpin itu kan memperbaiki, memenuhi, mendengarkan yang sebelumnya gitu kan. Malah dendam gitu ya. Bukan emangnya kalau itu pembangunan yang lama mau Warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.tv, senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Riau Bicara. Pada kesempatan kali ini sudah hadir dua orang narasumber, yaitu mahasiswi. Beliau ini merupakan mahasiswi yang berada di Pekanbaru, yaitu Indah apa? Indah Ananda. Beliau ini merupakan aktivis kampus UIN Riau yang belakangan ini menjadi pembicaraan di kalangan media, terutama aksi-aksi yang dilakukan terhadap protesnya kebijakan Rektor UIN Riau. Yang kedua ada si Dian. Iya Bang Dian. Dian, selamat sore Dian. Sore Bang. Apa kabar? Baik. Iya. Yan, ini kita akan berbincang sekitar 30 menit ke depan. Boleh. Yang mana dulu nih? Indah dulu atau siapa dulu? Kayaknya Indah dulu aja ya Bang. Ya boleh, silakan. Baik pemirsa, kita akan pembicaraan kita pada hari ini adalah sekitar aktivis mahasiswa. Kenapa mahasiswa hari ini sebagian kampus dibungkam gitu kan? Ini tentunya menjadi pembicaraan, apalagi di kampus UIN Riau yang kita ketahui bersama bahwa ini beberapa bulan terakhir ini terjadi gelombang penolakan protes terhadap kebijakan rektor yang memilih presiden mahasiswa ditunjuk langsung oleh rektor. Ya, Indah, bisa Anda sedikit menceritakan pengalaman Anda? Terlebih dulu perkenalan dulu ya biar pemirsa tahu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Nama saya Indah Ananda dari UIN Riau, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Mungkin saya bisa menjelaskan secara detail, dan saya pun juga tidak terlalu banyak tahu ya tentang orang yang berkecimpung di dalamnya. Karena yang saya tahu selama ini, saya juga baru menjadi mahasiswa 1 tahun belakangan. Saya masih semester 3. Sedikit banyaknya yang saya tahu, ketika mahasiswa melakukan aksi beberapa hari belakangan atau minggu belakangan ini, itu ada bahkan intervensi dari pimpinan dari mahasiswa gitu. Intervensi dari rektorat? Mungkin bisa begitu, tapi melalui fakultas masing-masing. Oh, fakultas gitu, masing-masing. Ya. Artinya bukan rektor langsung ya? Nah, Indah ini kan baru semester berapa Indah nih? Semester 3, Bang. Semester 3 sudah berani terjun menjadi aktivis, melakukan protes. Ini nggak takut nih? Apa alasan Indah untuk terjun ke dunia aktivis ini? Apa yang melatar belakangi Anda berani mengkritisi kebijakan rektorat, bahkan kebijakan pemerintah, bukan rektor aja ya? Ya. Sangat menarik sih menurut saya dunia demokrasi, apalagi sebagai mahasiswa. Ya. Kita adalah
aktivis agent of change. Iya. Artinya kita membawa perubahan yang lebih baik gitu. Karena menurut saya kalau misalnya ada yang salah, ya tugas mahasiswa memperbaiki, mengkritik gitu. Jadi mereka yang dikritik harus mencari solusi gitu untuk memperbaiki masalah ini. Iya. Apa yang menjadi masalah di kampus hari ini? Kalau yang menjadi masalah di kampus hari ini, itu yang paling ditekankan itu masalah rektor yang diktator. Diktator ya. Begitulah kalau bisa dibilang. Indah kabarnya pernah dipanggil orang tuanya, ditekan untuk tidak demo gitu kan? Pernah itu ya? Pernah waktu saya dan kawan-kawan demo, kami melakukan aksi seminggu lebih ngecamp di rektorat. Nah, ketika itu saya dipanggil oleh pimpinan jurusan dan fakultas untuk mengakui kesalahan saya sendiri gitu di dalam aksi. Padahal itu demo biasa saja ya, tidak ada menghujat gitu, Nday. Iya. Nah, Itu dan mereka menghubungi orang tua untuk datang ke kampus, dan itu menurut saya sangat tidak logis gitu. Karena saya seorang mahasiswa, ya paling tidak-tidaknya masalah demokrasi kok jadi dipermasalahkan gitu. ya kebebasan berpendapat dihalang-halangi. Padahal itu dijamin undang-undang itu, Nday. Ya, apalagi seorang mahasiswa kita harus kritik itu tentunya. Iya. Kemudian kita ke Dian. Ini Dian ini pemirsa, beliau ini adalah mahasiswa dari Trisakti ya. Perkenalkan dulu nih, kita dari mana? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fortuna Cita Rizky, dari Universitas Trisakti, Fakultas Hukum dan Jurusan Hukum Iya, Jakarta ya. di Jakarta. Beliau ini seorang pemirsa adalah seorang aktivis juga di Trisakti, anak Riau yang kuliah di Jakarta. Dian, Iya bang. kita minta pengalaman Dian lah kuliah di Jakarta. Seperti apa perbandingan kalau di UIN Sesuka Riau hari ini terjadi penekanan terhadap mahasiswa demo dan presiden mahasiswanya ditunjuk oleh rektor. Bagaimana yang di Trisakti? Seperti apa? Sebenarnya pas saya dengar berita yang kayak gini, saya sebenarnya sedikit ini kalau kita belajar bahasa Indonesia anekdot ya, lucu ya. Lucu. Iya. Karena sebenarnya hampir seluruh universitas baik negeri maupun swasta pada umumnya itu baik ketua BEM maupun presiden sendiri itu dipilih oleh mahasiswa-mahasiswa yang lain dengan mengadakan pemilihan umum. Iya. Dan tak lupa pula sama kayak misalnya anggota badan legislatif juga, mereka biasanya ada kampanye juga. Iya. Nah, kalau di Trisakti kita presidennya itu dipilih sama mahasiswanya. Artinya tidak ada intervensi dari pihak kampus gitu tidak ya? Tidak ada rektor serta staf di bawahnya, dia itu tidak berhak untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden. Berarti mahasiswa lah yang akan menentukan siapa pimpinan mereka sendiri. Dan itu berjalan sampai hari ini ya? Sampai sekarang masih berjalan. Iya, tentu bersangat ketika mahasiswa melakukan demonstrasi, misalnya mengkritisi kebijakan pemerintah, itu ada nggak sanksi dari kampus? Nah, sejauh yang saya tangkap, ini kita ngambil kasus contoh RUU undang-undang kemarin ya, yang waktu 2020 awal ya. Iya. Jadi yang saya tangkap, saya melihat dari segi Trisaktinya, yang saya suka dari segi Trisakti, mereka mempersilahkan untuk para mahasiswa, silahkan untuk ikut demo, asalkan tetap masih ikut prosedur. Karena kan demo itu kan tetap ada prosedurnya bang. Iya. Tidak boleh melebihi sampai jam 6 sore. Tidak anarkis gitu ya. Tidak anarkis, tidak merusak fasilitas. Silahkan kalau Anda memang mau, saya izinkan Anda. Saya akan kasih Anda surat dispensasi. Iya. Nanti Anda kirim ke dosen Anda untuk tidak absen pada kelas itu gitu. Nah, saya suka di situ. Kemudian untuk masalah demo, pasti ada kubu pro dan kubu kontra. Terjadi juga pro dan kontra. Pasti tetap ada. Di kampus sendiri. Pasti tetap ada bang. Ada juga ya. Gak cuma di Trisakti, semuanya pasti ada. Iya, semua kampus pasti ada. Ada. Gitu ya. Nah, tapi yang saya sukanya kalau di Trisakti ini, ketika ada pihak yang tidak pro akan demo misalnya tentang RUU kemarin itu, tidak sampai tertekan gitu. Mahasiswa itu sampai kalau misalnya Anda melakukan demo, saya akan misalnya nilai Anda turun atau DO atau orang tua Anda akan dipanggil gitu, enggak. Oh, itu tidak ada ya? Enggak ada, cuman hanya seperti mungkin dosen itu menyampaikan gitu. Pendapat kenapa seharusnya mahasiswa itu tidak harus ikut demo gitu. Tapi tidak sampai harus di DO atau gimana, enggak. Nah, berarti kebebasan berpendapat di kampus masih dijamin gitu ya? Iya, karena saya sendiri, menurut saya, kita dari lembaga hukum, memang demokrasi kalau di HTN Hukum Tata Negara, demokrasi itu bukan suatu pilihan terbaik. Demokrasi itu adalah pilihan terburuk dari yang terburuk. Nah, kan ada tirani, ada segala macam. Tapi dia yang
setidaknya lebih menjamin daripada sistem pemerintahan yang ada di sistem hukum tata negara gitu. Nah, tapi dengan adanya demokrasi ini kita memegang teguh kalau misalnya jangankan Indonesia, kita di kampus aja boleh berpendapat asalkan tidak melanggar undang-undang. Kenapa untuk hal yang besar juga tidak boleh gitu? Kayak contoh tadi kalau misalnya untuk ya maksudnya istilah kata kalau mahasiswa itu kan demo pasti ada ketidakbenaran gitu. Iya kan? Artinya bukan hanya sekedar turun tanpa alasan. Iya. Lagian juga demo kan juga udah diatur juga, Bang. Diatur undang-undang. Iya, dan diperbolehkan. Iya, yang tidak boleh itu anarkis. Benar. Bagaimana Anda menyikapi persoalan kampus Universitas Korea sebagai mahasiswa yang kuliah di Trisakti? Seperti apa Anda melihat ini kasus yang terjadi di UIN? Yang saya bilang tadi, Bang, itu anekdot ya, lucu ya, Bang. Sangat lucu sekali ya. Pertama gini, kalau saya lihat dari segi hukum dulu, Bang ya. Iya. Kita bahas segi hukum. Iya. Setiap orang tuh punya hak dan kewajiban. Hak itu berarti apa yang harus kita dapatkan ya, Bang ya. Iya. Jadi yang saya dengar kemarin demonstrasi ini apa? Gara-gara 3 hak yang tidak dicapai ya. 3 hak itu tidak dicapai, akhirnya sampai sekarang belum terselesaikan gitu. Iya. Artinya apa? Mahasiswa ini kan menginginkan hak mereka. Iya. Nah, tapi oleh pihak universitas tidak digubris kan, Pak? Iya. Bang. Nah, otomatis disinilah kita menuntut hak kita. Dari segi hukum, setiap warga negara itu berhak untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya gitu. Dari segi kewajiban, mahasiswa sudah menjalankan. Pertama, kita belajar dengan baik, membayar uang UKT, kan? UKT. Otomatis dari pihak kampus memberikan hak-hak yang harus diberikan kepada mahasiswa. Nah, yang saya salahkan adalah pihak kampus atau pihak universitas itu tidak memberikan haknya sesuai yang harusnya didapatkan oleh mahasiswa. Seperti kayak kemarin tunjangan, tidak ada potongan tunjangan gitu. Kalau menurut segi saya, karena mereka negeri seharusnya ada penurunan harga. Kalau saya kan swasta mungkin karena kita bergerak sendiri ya, Bang ya. Tidak di bawah pemerintah. Jadi kita bebas asalkan tidak melanggar aturan gitu. Tapi kan ini negeri punya kebijakan yang mungkin karena kan di negeri itu kadang ada yang tidak mampu, ada yang apa gitu ya. Iya, personal UKT itu kan beda, kan? Ada yang miskin, ada yang kaya gitu kan. Ya bukan berarti swasta kaya juga, tapi setidaknya negeri ini lebih jelas, Bang. Iya, ini kan negara yang bisa nanggung gitu. Subsidi juga bisa gitu. Subsidi silang biasa. Iya. Gitu sih, Bang, kalau saya ngeliatnya. Iya, dia terus menyikapi persoalan apalagi namanya. Kalau di Trisakti kan boleh ya, nggak ada. Kalau di Trisakti itu kalau ada nggak misalnya penahanan transkrip nilai diancam nggak ada ya? Enggak, sejauh ini saya melihat ya, Bang, sejauh ini nggak ada. Di Trisakti itu nilai Anda ditahan, kemudian Anda tidak bisa dijamin lulus tuh kalau kita berbuat tindakan pertama, misalnya kita narkoba, atau kita melakukan tindakan-tindakan kekerasan yang melanggar HAM, itu pihak baru diambil tindakan. Iya, tegas. pihak universitas bisa. Tapi kalau dari segi karena hanya gara-gara ikut demo, kemudian di DO atau ditahan transkrip nilai, kalau menurut saya itu nggak logis ya, Bang. Berarti ini tidak termasuk kejahatan ini ya? Tidak. Kalau menurut Indah masuk kejahatan, nggak demonstrasi mengkritisi apa itu? Enggak. Secara hukum gimana? Enggak, kan tadi sudah bilang setiap warga negara berhak untuk mendapatkan haknya dan menjalankan kewajibannya. Itu sudah di undang-undang dijelaskan. Sangat luar biasa aja jawaban Dian ini. Baik, Indah lagi nih. Kamu nggak takut DO? Ya. Saya kalau saya pribadi saya nggak takut sih kalau untuk di DO gitu, karena apa yang saya lakukan hari ini nih nggak salah gitu. Nggak salah ya? Karena menegakkan kebenaran ya. Nah kemudian Indah sebagai mahasiswa, apakah ini terus kita dilakukan pergerakan nih sampai tuntas kira-kira? Harus, karena mahasiswa itu pantang mundur sebelum menang ya. Iya. Ibaratnya seperti itu. Pokoknya kita harus mendapatkan kejelasan dulu gimana akhirnya nanti. Apa kebijakan rektor ini menurut Indah yang paling parah, fatal gitu? Yang paling fatal itu kalau menurut saya ya sampai pemilihan Presma itu ditunjuk oleh rektor sendiri dan pelantikannya subuh-subuh tidak ada yang menghadiri. Itu yang sangat lucu kalau menurut saya. Anekdot ya. Iya, anekdot. Lucu sekali ya. Tiba-tiba waktu beberapa hari kemarin itu kan bukan beberapa hari sih, berapa minggu mungkin. Itu kan pemilihan SEMA. Nah, tiba-tiba udah terpilih aja gitu. Jadi kapan pemilihannya? kapan pemilihannya? Jadi saya
kayaknya saya kenal nih sama yang Sema yang ditunjuk nih gitu. Karena kayaknya nggak asing wajahnya gitu. Iya. Jadi saya tanyakan sama anak fakultas hukum dan syariah. Kebetulan mereka satu fakultas. Bang, ini gimana nih gitu. Kok tiba-tiba udah jadi Sema aja kata. Jadi Tanpa proses pemilihan, gimana nih gitu. Kok pada nggak tahu gitu kan. Terus yang lain pada bilang, wah kami juga nggak tahu nih kok tiba-tiba udah jadi Sema aja, kapan dilantiknya gitu. Jadi Itu sih. maunya Indah sebagai mahasiswa ya, di UIN seperti apa sebenarnya yang bagus menurut Indah? Untuk saran ke depan. Kalau keinginan mahasiswa yang lain ya mungkin ini saya sampaikan, pastinya mahasiswa ingin mendapatkan haknya kembali gitu, hak berdemokrasi, bebas bersuara gitu. Apalagi pemilihan seperti Presma, BEM, Sema, Dema, itu kan seharusnya diadakan pemilu dulu gitu. Pemilihan bersama, gimana nih yang layaknya mahasiswa, menurut pandang mahasiswa yang mana yang layak akan menjadi Presma, yang jadi gubernur dan bupati gitu. Iya. Kemudian ini kan soal masjid ya. Iya. Kampus. Seperti apa? Ini apa persoalan sebenarnya menurut Indah? Masjid yang dibiarkan ini seperti apa? Pandangan Indah seperti apa? Saya nggak terlalu tahu sih, kalau itu mungkin ada pihak elit lagi yang lebih tahu mengenai. Ada pembiaran nggak kira tuh masjid tuh dibiarin? Ya, yang saya lihat itu sangat apa ya, menyedihkan gitu. Sedangkan kita ini kan adalah kampus Islam, Islam negeri gitu kan, terbesar katanya. Tapi kok masjidnya ya kayak gitu sampai sekarang masih mangkrak, belum. Bilangnya itu kan dosa masa lalu katanya. Bagaimana Anda lihat seperti ini? Kalau menurut saya Kan bukan zaman saya bangunnya. Itu kan dosa pimpinan masa lalu. Gimana menurut Indah? ya, kalau seorang pemimpin dia pastinya akan, disinilah saya menjelaskan secara logis. Ibaratkan seorang pemimpin ini akan melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh pemimpin yang lainnya, yang sebelumnya gitu kan. Malah dendam gitu ya. Bukan emangnya kalau itu pembangunan yang lama mau dibiarin aja gitu kan. Kalau mau bikin masjid baru silakan gitu. Tapi yang ada ini perbaiki dulu. Iya, perbaiki dulu gitu. Intinya pemimpin itu kan memperbaiki, memenuhi, mendengarkan. Iya, baik. Dian. Iya, Bang. Dian lagi. Seperti apa kalian melihat proses demokrasi hari ini di Indonesia lah ya? Iya, di Indonesia. Seperti apa ya pasca reformasi ini, seperti apa kebebasan berpendapat, seperti apa? Sebenarnya kalau untuk dikaji ya Bang, setelah reformasi sebenarnya arti kata demokrasi itu sudah terjalan penuh. Setelah demokrasi pada umumnya Bang, Iya. pada umumnya nih dulu. Karena kan demokrasi itu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat ya. Iya. Karena apa, zaman Soeharto kan demokrasi itu ada tapi tersembunyi Bang ya. Iya. Akhirnya karena 98 itu Kalau di kampus siapa udah seperti zaman Soeharto? ya, jadi Indah. reka dengan Soeharto ya. Reka dengan Soeharto di UIN. Iwin Suska. Kalau dari segi, menurut saya dari segi demokrasi untuk pemerintahan untuk sekarang ini 50-50 lah Bang, 50-50. Karena gini Bang ya, kebijakan pemerintah itu kadang ada yang tidak masuk di akal. Contohnya? Ya misalnya seperti ada beberapa kemarin kebijakan yang ingin diterapkan bahwa adanya penghilangan pajak seperti itu kan kita nggak bisa ya Bang, karena kan negaranya negara demokrasi, bukan negara khalifah. Ya kan, kalau negara khalifah orang Islam tidak membayar pajak, tapi orang non Islam membayar fidyah dalam jangka untuk jaminan. Tapi kan kalau kita nggak bisa Bang bayar fidyah, iya kan? Nah seperti itu. Ada kebijakan-kebijakan yang jadi gini Bang, ada kebijakan yang tidak masuk di akal tapi ketika dijalankan bagus. Ada kebijakan yang tidak masuk di akal tapi ketika dijalankan memang tidak bagus gitu. Seperti yang tadi yang pajak tadi, penghilangan pajak. Menurut saya demokrasi itu benar kata Indah, bagaimana caranya pemerintah itu menjalankan tugas dia dengan baik. Kalau di hukum namanya hukum administrasi negara, pihak-pihak pemerintah menjalankan sesuai dengan tugas dan porsinya masing-masing gitu kan. Kayak misalnya kalau misalnya DPR membuat undang-undang baru, undang-undang itu kan harus gimana ya? Harus dikaji dulu kurangnya di mana. Nanti diuji di Mahkamah Konstitusi. Apakah undang-undang ini layak gitu kan? Seharusnya dengan pengujian di konstitusi itu Bang, Mahkamah Konstitusi itu ketika misalnya nanti dia menetapkan undang-undang baru, diuji coba. Kalau kata Mahkamah Konstitusi oke, saya terapkan, kita bikin undang baru. Ketika itu dijalankan, harus ada perubahan. Nah, tapi kan ada beberapa yang tidak ada perubahan. Ada yang
ada gitu. Ya mungkin ya saya bilang tadi 50-50 lah, ada yang jalan ada yang enggak. Iya. Gitu. Lebih ke situ sih Bang, 50-50 kalau demokrasi setelah reformasi. Iya. Cuman berjalan daripada zaman Soeharto. Tapi lebih baik, bagus ya. Ya. Polanya aja mungkin penerapan ya, Ya, kan. Kalau masyarakat sudah bebas berpendapat gitu Ya, kan. pokoknya- Meskipun ada terjadi juga penekanan-penekanan Iya, gitu. itu pasti ada Bang. Pasti Konflik ada. selalu pasti ada. Nah, karena ini kekuasaan gitu ya. Iya, Iya, karena ini betul. pemerintah yang megang. Iya. Terus saran Dian untuk Uin Suskaryao. Ini kan kita kan anak Riau nih kan bisa bicara kan? Iya kan sebagai mahasiswa Trisakti yang anak Riau ini kan persoalan kampus ini kan perlu dibenahi juga. Apa itu? Mungkin sarannya untuk Pak Rektor yang nonton ya. Iya. Bapak saya sarankan untuk jangan saya gimana ya? Iya. Mungkin Bapak bisa membaca lebih lanjut tentang pertama kepemimpinan ya. Iya. Kemudian cara menjalankan hak dan kewajiban. Kemudian kalau dari segi kan rektor ini dia menentukan ya Pak Bang ya, Iya. menentukan bagaimana nasib kampus ini. Bisalah dibaca tuntutan para mahasiswa, kemudian latar belakang dari kenapa mahasiswa mengajukan itu. Karena terkadang pemimpin bukan hanya rektor ya Bang, kadang tuh pemimpin misalnya ada mengkritik. Memang dia membaca Bang, tapi Iya. tidak secara keseluruhan untuk dibaca. Iya. Jadi akhirnya dia tidak terlalu memahami. Akhirnya dia menganggap sepertinya hak yang ini kita kesampingkan dulu. Mungkin ingin direalisasikan gitu kan. Mungkin ingin Pak Rektor ya direalisasikan. Cuman tidak terlalu dipahami, tidak terlalu dibaca dan kurang diskusi dengan para mahasiswa. Iya. Akhirnya Tak diajak disampingkan. apa kata ini aja gitu ya. Disampingkan Bang. Jadi kalau kata saya coba dibaca surat ajuannya, ditelaah mungkin kalaupun tidak bisa 3, 1 atau 2 lah. Iya. Nah, yang dikabulkan gitu. Kalau saran saya membaca lah Bang, coba diajukan, berbicara dengan petinggi fakultas dan BEM. Pokoknya apa yang diinginkan mahasiswa, tolong didengar dulu. Jangan langsung mentah-mentah ditelan. Iya. Ditolak gitu. Itu mentah-mentah, iya. Sehingga munculkan penekanan ya Iya, terhadap akhirnya mahasiswa juga. mahasiswa merasa ini Bang, Iya. tadi saya yang masalah kebijakan pemerintah tadi saya ralat bukan nggak masuk akal Bang, kontroversi Ya. kontroversi yang kadang masyarakat tuh tidak bisa menerima gitu. Tapi sejauh ini kontroversi beberapa kebijakan pemerintah yang kontroversi tetap terjalankan. Ada yang terjalankan, ada yang tidak gitu. Iya. Bukan nggak masuk akal, lebih tepatnya kontroversi. Kontroversi ya. Ya gitu aja sih Bang. Baik, Indah, apa nih saran Indah buat rektor kampus, para pengambil kebijakan di kampus, bukan hanya rektor, termasuk dekan ini, apa nih? Gak banyak-banyak sih harapannya ke depan. Cukup seorang pemimpin harus mengayomi orang yang dipimpin gitu. Kami menginginkan para dekan, kajur, sekjur atau bahkan rektor itu menjadi orang tua kami di kampus gitu. Mendengarkan aspirasi mahasiswa, memperbaiki kesalahan dan mau mengakui kesalahannya sendiri gitu. Ini demo bukan berarti adik-adik mahasiswa benci, tidak ya? Iya, kami tidak membenci, tapi kami ingin hak kami itu dikembalikan gitu sebagai mahasiswa, karena kita membayar dan kita juga harus dapat apa yang kita bayar itu gitu. Nah, jadi itu aja sih. Dan untuk kedepannya semoga demokrasi kampus hidup kembali, mahasiswa juga bisa membuat kegiatan yang lebih kreativitas lagi untuk generasi yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Karena suatu bangsa itu dilihat dari apa ya? Dari latar belakang pendidikan dari bangsanya sendiri gitu. Generasinya, kalau generasinya bagus, pemimpinnya juga mau mendengarkan aspirasi dari rakyatnya gitu. Insya Allah negara itu akan maju gitu. Apalagi yang ini sendiri problemnya di kampus kita gitu. Jangan sempat kampus ini belajar demokrasi, tapi malah dikekang gitu, Nda ya. Karena mungkin kejahatan itu tidak akan bisa kita musnahkan seluruhnya gitu. Tapi setidaknya kita sebagai manusia, sebagai mahasiswa, dan kita ini harus berperan aktif untuk membawa perubahan yang lebih baik sedikit demi sedikit gitu. Iya. Walaupun kita tidak bisa menuntaskan keseluruhan. Itu sih pesan
harapan saya ke depannya gitu. Iya. Mungkin itu harapan mahasiswa yang lain juga. Iya, baik dah. Mungkin dialog kita nih sudah hampir lebih kurang 20 menit ya. Dian, kita sebelum tutup ini, ya kan kita nyanyikan dulu lah Mas mahasiswa biar semangat nih kan kawan di luar sana. Silakan, Dian juga bisa nih ya nih. Kita duet ya. Oke, kita kasih apa nih biar lebih mantap. Oke, satu lagi ya. Kepada para mahasiswa yang merindukan kejayaan, kepada rakyat yang kebingungan di persimpangan jalan, kepada pewaris peradaban yang telah menggoreskan sebuah catatan kebanggaan di lembar sejarah manusia. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta. Wahai kalian yang rindu kemenangan, wahai kalian yang turun ke jalan demi mempersembahkan jiwa dan raga untuk negeri tercinta, untuk negeri tercinta. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di studio kita, Dian dan Indah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi dan juga menjadi inspirasi dan menjadi aspirasi buat rektor ya, tentunya ya. Iya. Tentunya ini adalah penyampaian hati nurani mahasiswa UIN Susuka Riau dan Dian sebagai mahasiswa Riau yang kuliah di Trisakti Jakarta juga melihat apa yang terjadi di Provinsi Riau hari ini gitu ya dia. Saudara pemirsa, demikian dialog kami dengan dua orang aktivis mahasiswa yang ini juga merupakan masukan buat para pengambil kebijakan, terutama yang menjadi persoalan di kampus UIN Susuka Riau hari ini. Demikian saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa.